dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi dalam Health Matters. Dokter, kalau intervensi nyeri ini kesadaran masyarakat atau pasien, dokter melihatnya masih sangat rendah untuk bisa dilakukan itu di diri mereka? Ya, jadi sebenarnya pengetahuan masyarakat tentang intervensi nyeri sangat jauh. Pertama karena memang mereka belum mendapatkan informasi tentang ini, karena kebanyakan masyarakat kita berobat di fasilitas pertama kedua, misalnya di puskesmas atau di klinik-klinik yang memang tidak menyediakan sarana intervensi, prosedur intervensi nyeri, sehingga memang alternatif itu tidak disampaikan kepada pasien karena selain memang tempat fasilitas pelayanan kesehatan awal itu tidak menyediakan alat itu, sehingga mereka baru tahu biasanya setelah di-refer kepada dokter-dokter yang melakukan tindakan itu, dan mereka baru tahu bahwa ternyata ada pilihan lain selain pengobatan ataupun fisioterapi. Itu pun setelah berobat ke tradisional ya, misalnya sudah dilakukan masas, pijit dan sebagainya, untuk mengurangi rasa nyeri gitu ya, baru dok, kemudian dia melakukan pencarian second opinion lah istilahnya, baru mengetahui bahwa ada ternyata intervensi nyeri, terutama juga bagi orang-orang yang harusnya dibedah. Mereka tidak mau dibedah. Bagaimana dok, saya tidak mau dibedah. Nah, baru ada tawaran melakukan intervensi nyeri. Nah, mereka baru tahu setelah. Sebenarnya tidak perlu dibedah dulu nih, masih bisa dilakukan tindakan intervensi nyeri. Dokter, ada anggapan nih di masyarakat itu, ini kan kalau intervensi nyeri cuma ngilangin nyeri aja nih gitu kan. Ketemu yang seperti itu, dok. Dan itu hampir semua pasien yang berobat ke saya waktu disarankan tentang suatu intervensi nyeri, selalu pertanyaan adalah, jadi cuma untuk menghilangkan rasa nyeri, dok? Sebenarnya nggak begitu. Jadi pengobatan nyeri sebenarnya ada dua. Pertama, mengobati penyebabnya. Misalnya apa? Ada radang sendi. Maka intervensi nyeri adalah memasukkan obat ke tempat peradangan itu. Tempat peradangan sendi itu. Yang sulit dicapai dengan obat-obatan. Waktu peradangan sendi itu hilang, nyerinya akan hilang. Jadi sebenarnya pengobatannya bukan untuk menghilangkan rasa nyeri. Dia mengobati penyebabnya. Kalau penyebabnya hilang, maka rasa nyerinya juga hilang. Akan hilang. Yang kedua, bila sumbernya nggak bisa dihilangkan, misalnya apa? Kejepit syaraf. Dok, saya nggak mau dioperasi. Berarti sumbernya tidak bisa dihilangkan. Karena sumbernya tidak bisa dihilangkan, maka biasa kita melakukan neuroablasi, yaitu mematikan syaraf. Betul, itu menghilangkan rasa nyeri, tapi dalam long term. Jangka waktunya panjang ya, dok. Misalnya nyeri wajah. Nyeri wajah pengobatan maksimalnya adalah dioperasi, dipasang alat gitu kan. Tapi pasien menolak. Nah, kalau saya menolak, maka pilihan berikutnya adalah kita mematikan syaraf supaya pasien tidak merasa sakit. Betul, kalau itu adalah menghilangkan rasa sakit saja. Orang kanker kita nggak bisa obatin kankernya, berarti sumbernya nggak bisa kita hilangkan. Berarti betul kalau untuk yang ini kita menghilangkan rasa sakit saja. Tapi banyak kasus pengobatan nyeri itu justru mengobati sumbernya, sehingga bukan cuma sekedar menghilangkan rasa nyeri. Bukan hanya sekedar menghilangkan rasa nyeri saja ya, dok, tapi menghilangkan juga penyebabnya. Itu terutama pada nyeri-nyeri sendi misalnya, atau nyeri tegang otot. Nah, dokter, apakah intervensi nyeri ini menjadi salah satu pilihan utama begitu, dok, untuk menghilangkan rasa nyeri? Tentu saja tidak. Seperti tadi saya bilang bahwa setiap pengobatan untuk mengatasi nyeri selalu dimulai dengan farmakoterapi dulu. Jadi pengobatan minum obat-obatan dulu ya, atau supportingnya ya. Nah, bila itu tidak membaik, pasien makin kesakitan, baru kemudian ada step berikutnya, yaitu dengan intervensi nyeri. Bila intervensi nyeri tidak membaik, maka memang bila perlu dilakukan operasi, maka pilihan berikutnya adalah operasi. Nah, operasi ini sebenarnya langkah yang banyak dihindari lah, kalau bisa tidak ada pembedahan, tidak ada operasi, begitu ya, dok, betul. ya? Itu paling dikhawatirkan sama pasien-pasien. Apalagi untuk di usia-usia yang sudah tua, lanjut ya, dok, ya, usia lansia. Intervensi sendiri ini di Indonesia sendiri baru, bisa dikatakan baru, dok? Iya, betul. Sebenarnya kalau di karena Indonesia memang masih awam. Karena orang awam pun banyak yang belum tahu. Jadi dulu orang cuma tahu begini. Terapi itu obat, fisioterapi, operasi. Operasi, udah. Obat, nggak kepikiran ya ada intervensi nyeri. Nah, sekarang sudah ada yang membatasi gapnya, yaitu intervensi nyeri. Gitu. Jadi antara obat dan operasi, pembedahan. Iya, pembedahan. Betul. Ada di tengah-tengah lah ini intervensi nyeri. Jadi sekarang tidak langsung kepada operasi, tetapi ada intervensi nyeri. Udah berapa lama ya? Kira-kira 10 tahun lah di Indonesia. Walaupun di luar negeri sebenarnya sudah puluhan tahun. Ya, dos makin canggih, alat makin lengkap. Di Indonesia baru mulai. Tapi nggak apa-apa lah, terlambat. Yang penting intervensi ini bisa menolong
menolong pasien ya. Yang tadinya sudah hopeless, saya nggak mau dioperasi tapi saya kesakitan, atau yang sakit sekali gitu ya. Sekarang udah ada tata laksana baru yaitu intervensi nyeri. Yang penting udah bisa menolong pasien lepas dari rasa nyerinya. Nah dok, kalau pasien yang datang nggak mau minum obat langsung intervensi nyeri itu nggak apa-apa ya dok? Boleh, ya? biasanya tergantung dari permintaan pasien nggak apa-apa ya dok? Yang penting dokter menjelaskan bahwa terapinya adalah seperti ini urut-urutannya. Lalu kemudian pasien di dalam kesadarannya mengatakan bahwa dok saya langsung aja intervensi. Kenapa? Karena saya sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya. Atau biasanya begini, rumah saya jauh dok. Nanti kalau saya tidak sembuh seminggu lagi datang, nggak kemudian mungkin mau bolak-balik nih dok dari rumah ke rumah sakit sebagainya. gitu ya. Akhirnya dia menentukan pilihan, tapi tetap dokter harus memberikan informasi bahwa pengobatan itu sebaiknya tahapannya seperti ini. Nah untuk prosedur pengobatan nyeri ini di Siloam sendiri seperti apa sih dok? Ya, untuk prosedur intervensi nyeri di tempat rumah sakit saya bekerja hampir semuanya sudah kita kerjakan ya. Untuk yang sederhana sampai yang kompleks, yang paling complicated juga sudah dikerjakan. Karena kita sudah punya, ada juga timnya di situ ya. Hampir semua kita bisa kerjakan, termasuk ruangannya pun kita sudah lengkap. Berarti sudah sangat siap dan sudah sangat canggih lah ya yang ada di Siloam ini ya dok untuk melakukan tindakan intervensi nyeri ya dok ya. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Health Matters. Jika Anda memiliki pertanyaan menarik seputar topik selanjutnya seperti tertera di layar, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui akun Instagram, Facebook Siloam Hospitals. Pertanyaan yang menarik akan kami bahas dalam episode berikutnya. Saya Dora Edward undur diri, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh